alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus kita jaga, dan salah satu wasilah menjaganya adalah dengan sholat berjamaah dan bermajelis ilmu. Sampai Nabi SAW ketika menjelaskan Dajjal itu akan datang selama 40 hari. Hari yang pertama seperti 1 tahun, atau mungkin 10 hari. Sahabat bertanya, apakah dalam setahun itu kita sholatnya ya kayak sehari 5 kali? Jadi matahari sejak terbit sampai terbenam itu setahun. Sahabat bertanya, apakah sholatnya ya cuma 5 ya Rasul? Kata Nabi, tidak, perkirakan. Perkirakan itu maksudnya itu. Misal saat ini mau jam 5 misal sholat subuh, terus dengan sholat boleh mungkin jam 12, nanti 5 terus hitung jam kas 5 ini mau dengan tulis subuh tambah pintu nek 12 duhur, mungkin tambah telu atau tambah terus setengah asar. Padahal matahari ini bodoh padang terus, karena setahun itu terbit sekali, terbenam sekali. Jadi perjalanan yang biasanya 24 jam itu 326 hari. Dan yang model seperti itu sudah ada di kutub sana. Kadang itu siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Nanti nenek niku dengan arep poso ini mulai sejak terbit fajar sampai terbenam dengan mata bulan Ramadan. Jadi kita tetap harus perkirakan waktu niku. Jadi karena orang yang kemudian tidak belajar, tidak ngaji, ya akhirnya dia tidak mengerti hal-hal yang esensial dalam agama ini. Makanya karena di sini sebulan sekali dan bulan depan sudah Ramadan, ya, dalam rangka untuk menguatkan keluarga kita sampaikan materi tarhib dan tarhib Ramadan. Tarhib itu memotivasi, tarhib itu mengancam. Berarti mungkin motivasi ada ancaman. Nah, motivasinya karena nanti isinya adalah hal yang goib, cerita yang goib. Motivasi itu kan suatu hal, suatu hadis yang menyemangatkan kita. Tarhibnya sesuatu hal yang membuat kita itu terus mikir daerah poso. Karena nanti isinya barang goib, nah, maka kita dalam menceritakan atau menyampaikan hal yang goib, nah, kita punya kaidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-An'am, karena nanti ada orang-orang yang gak hati-hati dalam menyampaikan hal yang goib, pokoknya waktu cerita, waktu ngomong, sampai ngomong Habib fulan, Habib meneh. Pokoknya kalau paling senang bahasa Habib, karena dengan era hati-hati itu melu-melu. Nah, Habib fulan itu disuruh masuk surga gak mau. Kenapa? Karena teman mainnya gak ada di surga. Akhirnya dia nyari di neraka, dan di neraka dia mendapati temannya di situ. Dan dia mengancam penjaga neraka, konco pengerang botol ke gening tak pakai ibu. Sakti banget alhamdulillah. Maka sebagai orang yang beriman kita harus punya kaidah tenang orang cerita kuwi. Nah, kaidahnya apa? Quran surat Al-An'am ayat 59. Allah mengatakan wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah yang punya kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Dia yang maha tahu atas apa yang ada di atas tanah dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqin illa ya'lamuha, dan semua daun sing berguguran sing ceblok niku Allah itu tahu. Wala habatin min dulumat fi dulumatil ardi, dan semua biji-bijian yang ada di kegelapan bumi. Wala rabbatin wala yabisin, dan semua yang basah ataupun yang kering. Illa fi kitabim mubin, semua tercatat. Allah Maha tahu. Dan la ya'lamuha illahu, tidak dikasih tahu kepada siapa-siapa. Dan itu ditegaskan lagi
bahwasanya kalaupun mau dikasih tahu itu orang pilihan. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah itu Maha tahu atas yang gaib dan tidak akan ngasih tahu yang gaib kepada siapapun illa man yartadha mir rasulin, kecuali pada rasul, dan itu pun yang diridhoi. Jadi gak semua rasul dikasih tahu. Contohnya pada kisah Musa dan Khidir, bagaimana Musa itu bertemu dengan Khidir dan Musa ingin menuntut ilmu kepada Khidir, di mana Musa kemudian mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusdan. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mau mengajarkan ilmu kepadaku untuk menjadi petunjuk. Kemudian Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kowe gak bakal iso barengi aku karo sabar. Kenapa? Karena Khidir dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya fawajada abdan min ibadina wa ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka yang namanya Khidir itu adalah hamba kami yang kami beri rahmat dari sisi kami, yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Min ladunna ilma ini sama orang sufi diterjemahkan ilmu laduni, bukan. Jadi yang disebut di sini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang rasul yang berisi barang gaib, urusan gaib yang tahu hanya Allah, disampaikan pada rasul tertentu. Enggak semua rasul, bukan ilmu laduni nanti mau ngaku-ngaku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khidir kemudian melubangi sebuah perahu. Singkat cerita, Musa langsung tekok ngopo perahu dan lubangi. Dan kemudian Khidir pun membalas mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'a sabra. Lu tenan to, aku wis ngomong nek ora bakal iso sabar, lagi ngene wis tekok. Kemudian tahap berikutnya Khidir membunuh seorang pemuda, dibunuh sama Khidir. Kemudian Musa bertanya, qala aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jita sayyan mukram. Mengapa kau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Kenapa kau bunuh? Sungguh kau telah melakukan sesuatu hal yang mungkar. Dan Khidir pun terus melakukan hal yang Musa itu tak punya ilmunya. Sampailah mereka di satu kampung, minta dijamu, kampung itu gak mau. Ternyata di situ ada rumah yang mau rubuh. Khidir membangunkan rumahnya, dan Musa pun menjawab, kenapa kok tidak kau bangunkan? Qala lalu syita lata khotta alaihi ajr. Ngopo bangun ke gratisan, nek kowe gelem iso njaluk upah, kok warga iki pelit-pelit iki. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Khidir pun menjawab apa yang ditanya oleh Musa itu. Intinya barang gaib gak semua dikasih tahu, bahkan hanya rasul tertentu. Kalau rasul aja gak semua tahu, hanya yang tertentu, maka Nabi Muhammad juga menyatakan hal yang demikian pada Quran surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat buat diriku dan tidak kuasa menolak kemudaratan untuk diriku kecuali yang dikehendaki Allah. Walaupun tu'lamul ghaib lastaksartu minal khair. Nek aku ngerti urusan gaib, aku pasti banyak beramal yang baik. Wa ma masaniya su illa ana in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Dan tentulah aku akan buat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah memberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Makanya ketika Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril dalam bentuk manusia, Jibril bertanya, wahai Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, kiamat kapan? Apa kata Nabi Muhammad kepada Jibril? Mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Sing takon gak boleh ngerti timbang sing ditakoni. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad juga bukan orang yang tiba-tiba semua tahu tentang urusan yang gaib. Nek nabinya aja ngono, mosok kudune ngaku-ngaku gitu. Nah, ini kan masalah gitu. Oleh karena itu maka
dalam membentengi akidah keluarga panjenengan, selain jenengan harus mengambil ilmu dari sumber yang baik dan benar, menggunakan kitab para ulama yang sudah dikenal oleh umat, maka jenengan juga harus mengenali orang-orang sing racetol niku. Sehingga ketika ketemu karo racetol jenengan hati-hati. Makanya saya di kantor ini ditanya sama temen, Mas, ngerti orang si fulan ini lho, wong ateis ngomong ini. Terus esuk Mas, ngerti orang si fulan ini ngomongnya hafal Quran tapi ngomongnya ini. Sampai ngerti orang sini terus saya bilang, Pak, waktu saya itu ngurusi sing bermanfaat ini masih banyak ya. Maksudnya masih banyak hal yang manfaat yang bisa saya urusi daripada ngomong wong aneh-aneh niku. Makanya kalau lama dulu ada orang sesat itu ngomong kupingnya ditutup. Oleh karena itu maka iman fitina azani Allah wa iyyakum, Nabi sudah memberi gambaran akan ada 3 fitnah sebelum datangnya Dajjal. Dajjal itu enggak pakai penting karena insya Allah jangan enggak ketemu gitu. Tapi fitnah ini jangan harus paham. Kenapa? Kalau jenengan enggak paham fitnah ini, jangankan kok ketemu Dajjal, kalau fitnah itu jenengan enggak lolos. Nah oleh karena itu, sebagai pembukaannya saya sampaikan ini. Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala, beliau berkata, kunna qu'udan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti tugas jenengan nanti menjawab fitnah ini wis terjadi apa belum. Pulau sing jelaske, sing macake, jenengan monggo sing jawab wis apa urung. Fadaqarul fitnah, dulu kami duduk bersama Nabi SAW, dan Nabi menyebutkan sejumlah fitnah. Bakal kejadian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Fa'aksara fi dzikriha, dan beliau menyebut terus fitnah-fitnah sapirang-pirang. Hatta dzukira fitnatul akhlas, sampai beliau menyebut ada fitnah namanya al-akhlas. Fitnah yang pertama namanya fitnatul akhlas. Kemudian faqala qailun, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma fitnatul akhlas?" Ya Rasulullah, fitnah akhlas niku napa? Qala, kata Nabi SAW, "Dia harabun wa harbun," yaitu satu kondisi di mana manusia itu diperangi, diserang, akhirnya dia ngungsi. Enten apa dene? Pak, orang sudah situ tok ujungnya kopi gitu. Enten apa dene? Enten ngono lho. Nah, ibu-ibu kan jauh dengan mawon. Enten. Kenapa kok dulu enggak ada? Karena dulu peperangan ketika misal Madinah itu terpilih, niku nek ajeng perang pilih metu kabeh, orang yang ini perang metu. Ning di janjian pasar Pekonan apa ning di Cangkol, di situ perangnya, bukan di sini. Tapi hari ini ketika orang kafir mau menyerang orang Islam, wong Islam ini ngendi tinggal digoleki GPS cemplung ke bom belum ngoten. Nah, makanya mereka kemudian diserang, pindah, serang lagi, geser, serang lagi, geser. Itulah yang hari ini kita saksikan. Malah ngomongin Donald Trump mau dikirim ke Indonesia 2 juta penduduk Gaza gitu. Nah makanya itulah fenomena yang dulu Nabi gak ada. Si fenomena ini kemudian Nabi menyebutkan nanti bakal enak dan sudah ada. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan barang goib tadi, semua fitnatus sarok, kemudian akan muncul yang namanya fitnatus sarok. Padahal Nabi mengatakan tentang as-sarok, ajabani amril mu'min, menakjubkan urusan orang beriman, in asobatu sarok syakaro. Orang beriman ini entuk sarok, entuk kenikmatan, dia bersyukur. Tapi di sini disebut fitnatus sarok, nikmat ning fitnah. Nah, misal kayak duit ning korupsi, misal kayak bodoh ning colongan, sebenarnya itu. Tapi ini khusus ternyata. Bukan umum, nek umum berarti kita barang bisa kena ke kita. Artinya fitnatus sarok itu mungkin kena ke kita. Tapi dalam hadis ini khusus ke orang khusus sing jaluk diakoni secara khusus. Aku termasuk ini aslinya disumat saja. Yo, ngerti kamu ngerti kopi. Jadi wis habis. Aku nanti pikirannya rawusan itu mawon, pikirannya bukan sah berbukti, itu mawon, ampun. Mau tutup ini. Jadi kenikmatan, tapi ngarepe fitnah. Nah saat
Sajane itu semua kita mungkin kena. Tapi yang ternyata Nabi mengatakan apa? Dakhaluha itu mesti jenengan tahu krungu. Mana enak sing tahu krungu ngacu kok. Dakhaluha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Bentuke kelo sing ruwet metune saka ngisore sikil ahli bait. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku ahli bait yang marahin ruwet. Terus yang dijaluk fitnatus saro. Dia pengen mencari kenikmatan, tapi kenikmatan itu dibahasakan sebagai fitnah. Makanya dengan akan dapati orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi itu, apa? Sugi-sugi, makanya apa? Dodolan kuburan, terus dodolan apa? Maulidan, dodolan banyu sing didamu, bahan bin speed itu mobil mewah itu naik 10 hektar ya. Dodolan banyu, kalau yang itu didamu dari 10 hektar. Itu nek didoni mungkin tambah. Dan Nabi tidak berhenti di sini. Nabi mengatakan, yasumu annahu minni wa laisa minni. Dene aku keturunanku ning dudu. Wis ana umum Pak. Oh. Wa inna wa auliyai al-muttaqun wali kuwi wong takwa. Karena mereka rata-rata setelah mengatakan sebagai ahli bait, terakhir jaluk dianggap sebagai wali. Gandeng sing urip pekewo ngakokke sing mati sik gitu kan. Wali sampai dikatakan zaman urip si fulan iso mi'raj ping 70. Zaman urip sampai enek wis gak urip. Bahkan Nabi fulan bin fulan di kuburan ketika penggali kubur itu harusnya menggali tanah kosong, enggak tahu kalau itu kena makam Nabi fulan bin fulan, pas duduk dia lagi maca Quran ning kono gitu kan. Lancak piturune segala macam huruf itu terucap. Makanya di sini Nabi mengatakan wa innama auliyai al-muttaqun. Nek kowe pengen dadi waliullah, waliku, dadi wong takwa. Wong takwa niku sifatnya kalih, akidahnya harus di atas tauhid, amalannya harus di atas sunnah. Semua kitab akidah sepakat orang terbaik setelah Nabi SAW niku Abu Bakar As-Siddiq. Gak ada satu kisah pun Abu Bakar As-Siddiq diduduk kuburane lagi maca Quran. Gak ada satu kisah pun yang menceritakan kalau Abu Bakar As-Siddiq pernah Isra Mi'raj 70 kali. Gak ada. Ini kok wong jauh dari Nabi dan para sahabat kemudian mengatakan seperti itu. Terus diloke itu hurufat ora trimo, ngomongnya kuwi karomah. Lah dalile apa? Dalile Ashabul Kahfi lho. Wis nyambung gitu. Harusnya ketika kamu memuji leluhurmu, pakailah dalil untuk leluhurmu. Jangan dalil dari Quran dan hadis yang terjadi pada orang-orang yang disebutkan pada Quran dan hadis terus bohong. Itu ora bener. Paham betul? Makanya mereka kemudian bisa membodohi orang dan gelalah orang bodohnya banyak dan kemudian datang membawa dunia dan yang terjadi seperti yang jenengan lihat. Mereka bergelimang harta dan Nabi menyebut sebagai fitnatus sara dan sudah terjadi, sedang terjadi dan jenengan menyaksikan. Ada yang pernah dengar hadis ini? Pak? Mohon orang ini tak durunge maksudku. Hadis dari Sunan Abu Dawud nomor 3704. Dan ciri zaman itu. Jadi ketika fitnatus sara itu terjadi, cirinya sumayas tolihun nas ala rajulin kawarikin ala dilain. Manusia yang normal atau jenengan dipimpin oleh seorang yang tulang pinggangnya berada di tulang rusuk. Maksudnya wong sing gak normal. Wong normal dipimpin wong ora normal. Enek ora? Tentu di ngene dhewe. Jujur sing liyane bingung. Enten Pak, jenengan dhewe lho. Dadi Nabi ten Arab ngabarke soal jenengan. Ngabarke soal kondisi jenengan. Makanya ora usah bingung nek wis ngomong kene iki hadis wis ora usah gagas sinten niku Imaduddin Utsman wis BND berdebat, tapi kita ngomong hadis selesai. Nah, sekolah kalau hadis selesai gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya fitnah yang ketiga, summa fitnatu duhaima. Muncul fitnah ketiga, fitnah duhaima, di mana la tadau ahadan min hadil ummah illa lantoman bulan mata. Kita semua mesti kena. Kita semua akan kena, enggak mungkin enggak. Nah, baik
Kemudian dikatakan inqadhat, apakah setelah itu fitnahnya selesai ya Rasul? Kata Nabi, tamat dan enggak. Bahkan setelah itu muncul lagi dan makin parah. Artinya mendekati hari kiamat itu makin parah. Dan disebutkan oleh Nabi, ciri fitnah Duhaimah itu yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Akan datang satu kondisi di mana orang kamu jumpai pagi harinya barengan sholat dengan kamu sebagai orang beriman, ning sore ning dadi wong kafir. Enten mboten wong ngoten niku, Pak. Enten sapa lambo, enten wong lanang kawin karo wong Nasara, katanya nanti mau didakwahi, yang terakhir dia sing ganti agama gitu kan. Nah, tapi apakah cuma seperti itu? Ternyata tidak. Nabi mencirikan pada zaman itu, yaitu hatta yasirun nas ila mustaqil, manusia terbelah dua. Satu, dua. Kata Nabi, mustaqil iman yang nifaqofi, di dalamnya ini yang pertama orang-orang yang isinya orang beriman dan hatinya nggak ada kemunafikan. Kemudian yang kedua, wa mustaqil nifaqin la imana fi, dan di dalamnya orang yang isinya iman tapi isinya munafik tapi nggak ada iman. Contohnya pripun? Contohnya misal namanya orang munafik itu mulutnya muslim, covernya muslim, tapi hatinya zaman dulu ya, munafik dulu, hatinya benci sama Islam. Tapi nek munafik hari ini itu hatinya benci kalau Islam, mulutnya yo elek Islam. Contoh Amerika kebakaran, ada Allah, daerah terima padahal orang Islam. Nah kayak Saudi banjir, kayak yo ada Allah berarti. Atau kemudian dia mengatakan nantang, mungkin pernah tak sampaikan di sini tadi. Saya sejak awal kemunculan saya menantang kaum muslimin untuk mendatangkan satu dalil kalau Nabi melarang mengucapkan selamat Natal. Nah enak tak kayak dicetak itu. Setelah saya tunggu 1 tahun nggak ada, saya naikkan jadi 100, nggak ada lagi saya naikkan 200, dan tahun ini saya naikkan 300 karena nggak ada yang bisa menjawab. Maka saya katakan selamat bla 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 kepada saudara-saudara saya orang Nasoro. Pertanyaan saya, kenapa kok enek dalil larangan mengucapkan selamat Natal? Saya pernah tanya ini nggak di sini? Belum. Pas. Dibanding dengan tuh nonton ini dengan bingung. Karena Nabi mengatakan semua kita akan kena yang namanya fitnah Duhaimah ini, fitnah kemunafikan ini. Karena nonton di HP makanya semua kena loh, di rumah-rumah dengan kena, di pasar dengan nonton, lalu sing tonton ngomong gitu kan. Lalu dengan akhirnya bingung, terus bener ngaji ngomong kira itu, begitu nonton ngomong kayak ngono akhirnya jadi ento. Kenapa Pak jawabannya? Kenapa kok nggak ada dalil? Atau dalilnya ada apa enggak? Sinten yang menjawab? 1.000. Tuh 1.000 sama bojo. Pak, esok ini berapi-api dengan ademen. Iya Pak. Kenapa nggak ada, Mas? Nggak tahu. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada yang lakoni. Kenapa dilarang? Karena ada yang lakoni. Makanya dulu ada sahabat yang pakai cincin dari emas tapi melarang copotan. Orang tua dan digini rokok dicopot dibuat. Umar bin Khattab yang Taurat, Nabi mengatakan, kita percaya loh kalau keyakinan Musa ini diselehke gitu. Karena nggak ada yang mengucapke, maka nggak ada yang larang. Kenapa nggak ada yang mengucapke? Karena mereka semua sepakat. Para sahabat itu sepakat kalau seorang yang beriman ya nggak boleh mengucapkan itu. Buatan temriki akan pecel apa buatan? Buatan temriki akan pecel apa buatan? Enten, ya. Pertanyaan saya, ada nggak dalil yang ngomongin tentang pecel, Pak? Nggak ada. Lah ngopo? Lah zaman itu ya orang pecel yang Arab, betul? Paham ya? Makanya jangan gagal menangkap omongan orang nggak jelas kayak gitu saja dengan benar diri. Makanya Pak, saya pernah kajian dulu dikumpulkan komsak kelurahan Pak di satu masjid. Jadi memang takmir masjid cak kelurahan itu sepakat sebulan sekali pengajian muter. Nah kebetulan di masjid yang saya suruh ngisi itu di situ kepanggonan terus saya suruh ngisi. Nah, takmirnya yo kerjain saya, jadi teng kelurahan itu kesehatan bersih desa nek
resik desa itu nggak apa-apa, nyapu, kerja bakti, tapi nek ruwat, itu berbau kesirikan, bahkan sudah kesirikan, nganggap wayang, nganggap ledek, itu loh. Terus enten sajene, enten rapi itu nggak boleh. Nah, maka saya suruh nyampaikan tema itu gitu. Nah, karena saya dari SMA dulu, kayaknya gandeng khotib Jumat, dan yang tak tenteng itu kitab tauhid gitu. Jadi yo dikon nyampaikan ngoten itu yo turah kendel itu serapopo gitu. Saya dulu pas itu karena bapak saya tidak kayak isi pengajian, apa isi baju mati-mati mobil yang aja mateni urusan yang tadi sebetulnya apa malah saya gitu. Sampai hari ini saya nggak mati malah hiburan ini. Nah, maka di situ saya suruh nyampaikan wong sak kelurahan malah pas gitu kan. Dari dulu saya tak tunggu kan itu lupa wong sak kelurahan. Kalau jelaskan nek niku syirik tinggal no. Soal mungkin ditinggalkan buatan urusan mereka. Maka saya sampaikan kalau itu kita mulai singkat cerita selesai. Clear, tanggung jawab saya selesai. Dari pojokan ini tentang bapak nanya, Mas nanya, monggo pripun. Saya ingin tahu pendapat dengan tentang mengucapkan selamat Natal. Karena ada ustadz yang ngomong, di ustadz dia ngomong dari bingung, bergonot HP. Makanya tadi dibahasakan kita semua akan kena fitnah duhaima. Karena ada ustadz yang ngomong, nek di Quran itu ada dalilnya. Nah, kalau kan kaget, lupa. Mereka wae lho sing nglakoni tanggal 1 Desember golek ning Alkitab diulang-balik nganti suwe era bakal ketemu kok. Iso-isone ning Quran enek piye critane gitu. Anu niku lho sing dalile ngene iki. Salamun alayya yauma niku. Nggih. Kula jelaske nggih. Ayatnya berbunyi salamun alayya yauma ulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bahwasanya Nabi Isa berkata, keselamatan buat aku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan nanti dibangkitkan dalam kondisi hidup, aku selamat. Ini bukan ucapan selamat Natal, bukan. Karena Nabi SAW itu nggak pernah mengucapkan selamat Natal. Para sahabat nggak pernah. Ulama tafsir yang baik dan benar, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi nggak pernah menafsirkan itu bolehnya mengucapkan selamat Natal. Ulama Indonesia wae sing nafsirke ngoten niku nek kula klumpuke minimal enten 7 ulama Indonesia sing ngintuke. Nah, maksud ayat itu apa? Di situ dikatakan Isa berkata, salam keselamatan buat aku ketika aku dilahirkan. Karena orang Yahudi menuduh Maryam itu wanita yang berzina dan anak yang lahir dari wanita yang tidak punya bapak itu biasanya diguyo-guyo. Maka Allah minta dia untuk keluar dari kampungnya dan dia lahir dengan selamat. Orang Yahudi Nasrani meyakini kalau Isa Al-Masih sudah dibunuh bahkan disalib, tapi Allah membuat Isa Al-Masih diangkat, berarti dia hidup dalam kondisi juga selamat. Dan kemudian orang Yahudi dan Nasrani khususnya meyakini dia dibangkitkan lagi dalam kondisi setelah disalib. Maka orang Islam meyakini yang namanya Isa Al-Masih akan turun lagi dari langit, berpegangan pada sayap 2 malaikat, itu dibangkitkan atau diturunkan dalam kondisi selamat. Itu tafsirnya, bukan mengucapkan selamat Natal. Nah, orang Kristen iso menghadirkan dalil dari Alkitab kok. Mosok kita malah enek, kan aneh gitu loh. Maka di sini yang harus kemudian dengan pahami bahwasanya fitnah duhaimat itu sudah ada. Dan Nabi SAW kemudian menutup perkataannya terkait dengan 3 fitnah ini. Fa'idha kana dzakum fantadiru ad-dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Nek nganti 3 dina wis kedadian enteno dino di mana itu kejadian, mungkin dajjal jedul atau nek kowe turu tani mungkin sesuk dene teko. Artinya nek sekarang dengan saat ini melek, dino iki mboten medal, dengan mungkin dalu ilem mungkin sesuk. Nah sesuk dengan melek terus turu kok cek rung teko, tangi cek rung teko, mungkin sesuk mungkin sesuk Nah mungkin sesuk lagi. Nah sampai kapan? Wallahu a'lam. Sing jelas semakin dekat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terkait dengan para habib tadi ada sebuah ayat pada Quran surat Hud disebutkan tentang kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam itu sudah di atas kapal yang tinggi, niku anake niku ngampul ten mriki, terus dikandani munggah oleh melu pae.
anaknya nggak mau. Dan anaknya benar-benar nggak mau dan mengatakan ke bapaknya, aku menang yang bukit yang paling dulu. Kata bapaknya, orang nih, nek wis judulnya adab Gusti Allah itu ora bakalan menang. Anaknya renang tekan dua bukit dan badannya tambah dua. Yang memang tujuan dari adab itu membinasakan semua orang selain yang ada di kapal ini. Makanya ketika anaknya sudah memilih jalan itu, Nabi Nuh merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya anakku itu keluargaku." Memang tenang itu anaknya. Kemudian sesungguhnya janjimu yang benar, janjimu itu benar dan kau adalah hakim yang paling adil. Kenapa Nabi Nuh merengek? Nabi Nuh berharap dengan perengekan itu Allah bisa mengampuni putranya yang memilih jalan kekafiran. Tapi jawabnya Allah apa? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Nuh, senajan kuwi anakmu darah dagingmu, ning gandeng pilihan dalane salah kuwi dudu keluargamu. Makanya dalam Fitnatus Sarot tadi Nabi mengatakan asap yang keluar dari bawah kaki orang yang mengaku sebagai ahli bait bentuknya adalah yasumu annahu minni wa laisa minni, dek ngaku keturunan kuning sakjane dudu. Maka di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dia keturunan Nabi tenan tapi tidak sesuai jalannya dengan Nabi, karena Nabi mengatakan waliku ki wong takwa asasnya tauhid dan sunnah. Atau yang kedua dia ngaku-ngaku ning sakjane dudu. Maka orang silakan ngaku sak karep-karepmu, ning sing penting bukan pengakuan tapi bagaimana pengamalanmu pada akidah yang benar di atas tauhid dan ibadah yang benar di atas sunnah. Niku titike. Jadi silakan kamu mau ngaku silakan, mau dudoke sertifikat apa wae silakan gitu kan. Mau garek pengakuanmu ini bener orang secara akidah. Nek ngomong wong nyembah kuburan terus ujung-ujungnya mau ngaku kei otak infak gedene sak peti mati sak terbelok, mau nek rampung acara bukaan terus dilebokke karung minimal 5 karung. Nek itu cuma itu yang kamu mau cari, maka kamu sudah melanggar apa yang diajarkan oleh mbahmu. Begitu pula kalau amal-amalanmu juga tidak sesuai dengan ajaran mbahmu, maka ya nggak ada guna pengakuanmu. Nah, niku pembukaan ini setengah 6 gitu kan. Kalau nek tunggu suara mangkok itu bisa. Nah, terus bab Ramadan sing pundi? Bab Ramadannya ini kan tadi saya bilang ini cerita goib, makanya pengantarnya itu. Nah, Nabi pernah ditanya oleh Thalhah bin Ubaidillah, seorang sahabat yang mulia. Thalhah bin Ubaidillah punya teman karib dua. Teman karib duanya ini satu, yang pertama mati syahid, yang kedua mati sakit 1 tahun kemudian. Nah, Pak Thalhah bin Ubaidillah ini diimpeni dalam mimpinya, dia melihat teman yang pertama ini mlebu surga keri tinimbang teman yang kedua sing nantinya mati biasa 1 tahun kemudian. Jadi teman yang enggak mati syahid kok mlebu surga dhisik, wong sing mati syahid malah mlebu surga keri. Nah, di situ beliau kemudian mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajarannya sementara sampai sini, yaitu bahwasannya ketika kita mimpi dalam hal ini Thalhah bin Ubaidillah dan mimpi ini barang goib gitu, maka dia ingin mencari jawaban yang benar, bertanya kepada Nabi. Ora kaya mereka yang mimpi cerita, ora dicocokkan karo hadis karo ayatnya. Oh jelas-jelas Nabi itu seumur hidup seumur pisan nek ngomong mimpi 70, dan itu nek ditepuke ora tempuk karo ayat, malah benturan gitu. Makanya kita harus punya sense of khurafat, harus buyut alarm. Nek ana wong cerita khurafat itu ampun responnya pun gumun, malah jenengan responnya kudu iki ora cetha ngoten, malah gumunan gitu. Anu orang udah gumunan gitu. Nah, maka begitu Nabi ditanya tentang kenapa temanku yang kedua ini masuk surga duluan sedangkan yang pertama masuk surga terakhir, kata Nabi SAW, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Bukankah temanmu yang kedua itu sudah dalam setahun itu sudah ketemu Ramadan dan dia poso? Kemudian wasala sita ala firqatin au kada wa kada rakaatan salat kesana, dan selain itu dia juga sholat selama setahun yang jumlahnya sekitar 6.000 rakaat. Jadi hadis ini mengkonfirmasi kalau orang yang puasa Ramadan ditambah dengan sholat 6.000 rakaat dan kemudian meninggal, maka dia bisa masuk surga lebih dulu
daripada orang yang mati syahid 1 tahun kemudian. Gampangnya ngeten, jenengan ini mungkin nek ketemu poso, ulang poso jenengan poso, orang ninggal utang, pas bodoh jenengan diduduk nyawane kali Gusti Allah, maka begitu jenengan meninggal dengan sudah menyelesaikan Ramadan dan 1 tahun ke belakang jenengan yo sholat komplit boten dikurangi, maka dengan meninggal nanti pas bodoh sesuk niku, maka insya Allah jenengan mlebu surga dhisik tinimbang wong Palestina yang meninggal 1 tahun yang lalu. Dong boten niki nganggo hadis, orang mau mimpiku boten hadis. Aman dadine. Boten lho, dadi nek sinau agama niku tekoki hadis iki, wong nek barang goib niku. Nggih. Nah, terus Ramadan 1 tahun 1 kali, maksimal 30 hari, benar toh? Kemudian sholat setahun, disebutkan kenapa kok disebutkan 6.000? Karena setahun itu 5 ping 320 ketemu nih 6.120 itu sholat setahun. Makanya sholat itu gak boleh ditinggal, Ramadan juga gak boleh ditinggal. Itu keutamaan yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tutupnya betul 5:30 nih, buburnya 100. Padahal kalau coach sampai itu pindah ke Jawa yo kathak deh. Nah, niki cek kok pelik nganggo hadis meneh. Anas bin Malik mengatakan, "Ja'a malakul maut ila Nuhin alaihi salam." Malaikat maut nekani Nabi Nuh alaihi salam. Lho, malaikat maut. Berarti kan goib to. Terus sing diparani Nabi Nuh. Nabi Nuh niku pun jauh hari meninggal ribuan tahun sebelum Anas bin Malik ngomong sudah meninggal. Artinya Anas bin Malik otomatis bercerita berdasarkan dari Nabi SAW, nggak mungkin kemudian karang. Dan kemudian Fakola, malaikat maut bertanya kepada Nabi Nuh, ya atwalu nabiyina umron, Nabi sing umure paling dawa. Berarti ini menungso sing umure paling dawa. Kaifa wajadta dunya waladataha, dengan umurmu yang sangat panjang itu, piye menurutmu rasane dunya kalau kepenak-enake dunya iki piye rasane? Malaikat maut penasaran. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Karojulin daholab baitan lahu babani. Aku ki mau kaya menungso sing mlebu ning omah-omahe lawange loro. Kemudian masuk dari satu pintu, faqama fi wasatil bait, gak lama sudah di tengah. Jadi cara minggu pintune iki ada pintu meleh, masuk dari situ wis tekan tengah, disebutkan haniha sedelok al-qalil minal zaman, sebentar aja dari umur. Semua kharaja minal babil akhir, terus aku metu lewat pintu sing ujungi meneh. Jadi Nabi Nuh yang umurnya paling panjang, ketika ditanya tentang dunia dia menjawab mungkoyo wong mlebu saka pintu ngarep tekan tengah terus metu sedelok. Nah, umurnya paling panjang itu pinten? Ibnu Abbas mengatakan, sebagian ulama berpendapat umurnya itu sampai 1050 tahun. Jadi wong 1000 tahun mungine sedelok. Sedangkan kita kata Nabi SAW, akmaru umati baina sitin wa sab'in wa aqalluhum mayyajuzu dari umur kita mau cuma tekan 60 sampai 70, sithik sing lewat dari situ. Berarti kita luwe sedelok. Nabi Nuh 1000 tahun ngomong sedelok, jenengan sedelok banget gitu. Kesannya Allah itu enggak adil. Kesannya, nek apakah Allah itu enggak adil? Mari kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mendapati puasa Ramadan, jenengan harus berpuasa dengan cerdas. Dengan cerdas ini, nek jenengan poso dhewe, wis pokoke ora mikir liyane. Sahur buka. Niku maksimal pahalane cuma 30 dina. Cocok napa mboten? Pak. Wong boleh ditok wis. Tapi jawabnya aras-arasan. Cocok napa mboten? Cocok toh? Cocok. Niku nek jenengan poso dhewe. Terus setahun ketemune ya wong pisang niku, nggih to? Nggih. Nah, jenengan nek kemudian beramal dengan cerdas. Terus jenengan ngekei buka wong 30. Pinten iki lupa. Cekaplah iki. Cerita wis kan mriko. Nah, jenengan ngekei buka wong 30, minimal 30. Niku padha karo sekolah-olah
jenengan untuk pahala 1 bulan Ramadan tambahan. Cocok napa mboten? Cocok. Karena Ramadan itu setahun pisan, maka seolah-olah umur jenengan nambah setahun. Cocok napa mboten? Cocok. Artinya kalau hari ini umur jenengan 60, jenengan pinten Pak Di? 60 ngono wae. Jenengan saat ini 60 terus pakai poso karo kayak buka wong 30 kok pas bodo sedo, maka dengan sedo jenengan wis 60 ketambahan siji 60 siji. Sepakat mboten? Sepakat. Niku nek 30. Nah tapi nek jenengan pengen ketambahan nganti 1000 koyo Nabi Nuh. Dadi pengene 1000 swidak tahun. Nah tinggal ngeping kita. Berarti kudu kayak buka wong piro, Pak? Ya itu pinten, Mas. Sing bakul-bakul piro, Mas? 3.000 ya ora no. Nek 30 wong kuwi ketambahan siji kok, nek butuh 1000 piro berarti? Malah 3.000 ora malah dikurangi. 30.000 wae ta sing ngomong 30.000. 30 wong iku ketemune nambah setahun. Nek pengen nambah 1000 tahun berarti nulis tambah 30.000. Artine nek jenengan ngapunten Pak sinten? Pak Manto. Napa bakul sate iki lho? Oke. Misal Pak Manto niki cita-citane pengen aku nek mati musalku iki Ramadan terakhir, aku pengen gowo ganjaran poso 1000 tahun tambah umur pas aku mati 1 tahun. Maka Pak Manto harus ngekeki buka wong pinten 30.000. Nah, golek ning ndi Mas? Kula nanti sinten ulul albab pondok ulul albab. Niku ustaze niku sanjang muridé 1000. Dadi jenengan ngekeki buatan niku 30 dina. Nah, 1000 ping 30 buat. Nah, terus dite pinten? Nah, dite nggih misal sak kotake 10.000 ping 30.000 pinten, Pak? Kok pundul? Piro kok pundul? Piro, Pak? Alah oke, males men ngitung lho. Piro kok? Iki tenanan teh kok lho iki. Nah, jenenge yo ngerti candhaane. Ben jenengan yo rada ketok mikir piro. 30.000 ping 10.000 piro? Lho. Ketok-ketok meneh ra tau ketok duit akeh lho. 30.000 kan mulai 4 tambah 10.000 mulai yo 4 karo 4 kan 8. Berarti kan telu mulai 8 piro niku? 300 juta. Oke napa sithik? Oke ora gede tok. Nek duwe yo sithik kok. Ya. 300 juta. Ketika jenengan duwe sak miliar ditokke 300 juta, jenengan sedo seolah-olah jenengan niku gembol umur 1000 tahun dalam konteks Pak Manto. Nah, misal jenengan umur berapa Mas? Kita tok nom berapa Mas? Sampean lho. Malah bingung sampean kok 40. Berarti nek jenengan ketoke di 300 juta kae mau gitu kan. Nah, kuwi padha karo 1040 tahun. Lah nanti dit Mas. Apa ora dit? Nanti saya janji nanti dit. Kula tutup iki. Selak kesusu mboten. Mboten tenane. Kok bakule bubur ngalih lho. Nah, sing rada murah niku 300 juta jenengane ning sing rada murah. Nabi SAW mengatakan fa idza ja'a Ramadan fa'tamili fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Nek teko wulan Ramadan umroh kuwi ganjarane nek pas Ramadan kaya haji. Nanti dalam riwayat lain ta'dilu hajjah tamai kaya haji bareng aku. Ning bukan berarti menggantikan haji ya mboten, pahalane wae. Kados salat suruh, mungkin ini jenengan salat suruh, maka itu kata Nabi SAW pahalanya kayak haji dan umroh sempurna. Ini bukan berarti nek salat itu terus berarti wis haji mboten nggih. Jangan salah paham. Nah, kembali ke situ, ketika jenengan sholat di sana, kata Nabi SAW, satu kali sholat di haram itu pahalanya lebih baik daripada 100.000 di masjid lain. 100.000 niku nek diporo 5 kan sedina ping 5 to, ketemune 20.000 dina. 20.000 dina nek diporo 300 widak, ketemune kira-kira nggih sekitar 54 tahun, gawe wae 50 tahun. Artinya ketika jenengan sholat di masjid haram pisan tok, subuh tok, maghrib tok, asar tok, duhur tok atau isya tok, niku pahalane setahun jenengan atau lebih baik dari jenengan sholat yang memiliki 50 tahun.
niku nek pisan tok. Nek jenengan salat sedina utuh ping 5 berarti 50 ping 5 250. Nek jenengan pengen ngoyak Nabi Nuh wau 1000 tahun berarti kudu salat ping pirang dina, Pak? 4. Dong ngoten. Dong. Makane jenengan nggih mang umroh golek sing paketane napa? Ten haram niku minimal 4 dina. Dadi nek mangke jenengan mulai umroh kepleset ning nggon tangga pesawat kae terus mati, nah insyaallah jenengan wis ngantongi pahala 1000 tahun plus umur jenengan ketika jenengan mati niku. Lah ngentoke biaya pinten nek umroh niku pas Ramadan kula nanti teko katanya niku sampai 50 atau 60 juta. 60 juta ngoten mawon, berarti kan pun medhuk dari 300 ke 60 pun seperlimanya. Larang apa murah, Pak? Cek larang, jangan didit sampeyan nggih pun. Utuke meneh sing gratisan nggih enten. Kula iki turah pokoke hitung-hitungan. Nek nggih putu komit gratisan angel jebule. Pengen sing gratisan tur gampang, waduh iki. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr." Enek lailatul qadar pahalane luwih becik tinimbang 1000 wulan. 1000 wulan niku setara dengan 83 tahun. Ketika jenengan pengen dapat tambahan umur 1000 tahun, maka jenengan harus berusaha mendapatkan lailatul qadar minimal ping 13. Artinya ketika besok ini jenengan harus berusaha dapat, maka kondisinya dua hal. Jenengan berdoa mudah-mudahan cek ditambahi umur 12 tahun kas. Nek jenengan gak yakin dengan itu, mungkin karena sekarang umur sudah kepala 6, kepala 7, maka jenengan mangdonga muga-muga 12 tahun kepungkur dapat Lailatul Qadar. Niku gratisan. Ning Lailatul Qadar gak bisa napa istilahnya dipas-paske ngoten lho. Kok pas tanggal semene aku tak giat ngoten, boten saged. Dadi nek jenengan ngomongnya kan ganjil, ngomongnya 17, berarti pas 17 wae aku melek sisone aku ora tau ngene ora tau ngono gitu kan. Akhirnya tenan pas 17 ya sekitar biasa ora ibadah ya akhirnya ya tetep turu. Begitu bangun pagi ngene iki, matahari ini kok ora ngelorot panas, tidak silau, hawane enak, maka berarti nek dalu pun Lailatul Qadar jenengan pun telat. Sehingga nek telat ngenteni tahun ngarep muga-muga dikei umur dawa. Niki sing ketelu gratisan ning rekoso. Makane Ramadan niku dari awal jenengan beramal boten usah muluk-muluk ning konsisten mawon. Boten usah hari pertama khatam Quran, bariku blas atau nyekel Quran. Ampun, mendingan sak juz sampai 30 hari atau setengah juz sampai 30 hari. Niki gratisan ning rekoso. Karena yang namanya Lailatul Qadar itu orang itu begitu habis sisa itu dia harus jumeneng ibadah, sholat, zikir, wirid, maca Quran, sholat, zikir, wirid, maca Quran, tidak boleh sing aneh-aneh. Dan terus sampai khatam matlail fajar, sampai batatan fajar. Maka ketika itu dengan lakukan, maka dengan akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah terus mas sing kepapat ngomongnya nek sing gampang tur murah gratisan. Maka kembali ke depan tadi, ketika jenengan tahu ada orang yang mau ngasih buka 30.000 orang, nah jenengan mangetutke, Mas tadi Pak Manto jenengan sing kayak borong 30.000 kula perung-perung. Mau Mas piye kula ewangi gawake segone, kula ewangi nukoke barange, kula ewangi ngeterke panganane, atau nek misal didurke jenengan ngerti masjide, kula ewangi natake, atau kula ewangi isah-isah piringe gelase. Maka ketika itu jenengan lakukan apa yang dilakukan oleh si orang kaya dalam konteks mencari pahala itu jenengan nggih dapat. Ngoten. Termasuk yang umroh tetanggane umroh Ramadan langsung kopernya dicandak. Yo tak terke tekan bandara, tak tunggoni nganti mabur. Nah, maka insyaallah jenengan kecipratan pahala yang sama. Ngoten. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan jenengan tata, jenengan rumuskan sendiri, jenengan atur sendiri. Ada yang mahal 300 juta, ada yang murah 60 juta. Dengan ngomong ya ra gitu kan.
ada yang gratis ning rekoso, ada yang gratis ning ora rekoso, silakan dipilih sendiri sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang jelas Ramadan begitu datang jangan sampai terlewat tanpa jenengan punya planning. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan orang yang terbaik mantula umruhu hasun amalu, nek ditambah umur amalnya tambah baik. Dan dalam hadis yang lain Nabi pernah ditanya man afdhalul mukminin ya Rasulullah, kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan. Siapa orang yang paling utama ya Rasul? Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, siapa orang yang paling akyas? Fa ayyul mu'minina akyas, orang yang Islam yang paling cerdas di musim. Dan kata Nabi, aksaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa aksaruhum lima ba'dahu istidadan, dan setelah mengingat dia bersiap-siap. Terakhir tadi kan ada tarhib buat tarhib, ini tarhibnya udah, tarhibnya ancamannya. Nabi SAW pernah dalam satu kali berdiri di atas mimbar kemudian mengatakan amin amin amin, dan ini mimbabil ghaib, gak ada yang tahu. Maka atas nauhada, sahabat bertanya, kenapa kok jenengan mengucapkan amin ya Rasul? Kata Nabi SAW, ja'ani Jibril datang dan kemudian qolali, dan mengatakan kepadaku, rohiba anfu abdin dakhala alaihi Ramadan summa lam falam yufar lahu faqultu amin. Jibril datang dan ngomong yang pertama, iku lho hamba-hamba lho sing ngomongi iman ning begitu teko Ramadan gak diapa-apakno Ramadan kuwi sehingga rampung Ramadan dhewe ora entuk ngapura Gusti Allah, kuwi wong rugi. Kemudian Nabi mengatakan amin yang pertama. Amin yang kedua, rohima anfu abdin dzukira indahu falam yusolli alaika faqultu amin. Yang kedua, hamba yang rugi itu adalah ketika namamu disebut kok dia tidak belum sholawat, maka itulah orang yang rugi. Aku pun mengatakan amin. Yang ketiga, rohiba anfu abdin adraka walidayhi aw ahaduma falam yudkhilhul jannah faqultu amin. Orang rugi ketiga yaitu orang yang cek dititipi wong tua, senajan ngopeni rekoso ning malah disio-sio, maka kuwi wong rugi, maka aku mengatakan amin. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir lagi Nabi SAW pernah dibawa ke satu kondisi, naik kepada satu gunung, dan di sana kemudian Nabi dipegang tangannya oleh malaikat, dan kemudian Nabi mengatakan aku gak bisa naik. Kemudian malaikat mengatakan naik aja, inilah utiku, aku gak sanggup. Kemudian malaikat mengatakan inna sanusahhilaka, tak gampang tak cekeli. Kemudian aku naik ke atasnya, dan begitu sampai di atas aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Fakultu, dan aku bertanya, mahadil aswat, ini suara apa? Qalu, malaikat menjawab, hada awalu ahli nar, iki teriakan rongongane bengokane penghuni neraka. Sumantola kobi fa idza ana biqaumin mu'allikina bi araqibihim. Kemudian aku ditempatkan, dilihatkan sampai pada satu keadaan di mana banyak orang yang digantung dalam kondisi terbalik. Jadi gak ditali kakinya tapi dicoblos ngoten niku niki cangkolan ngoten niku. Nah, Musa kokotan asdaquhum tasilu asdaquhum daman, dalam posisi terbalik, mulutnya disuwek dan mengalirkan darah. Fakultu man ahaula, aku pun bertanya, kuwi menungso apa? Qala, dua malaikat itu menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, kuwi wong-wong sing kon poso ning malah buka, pamit ning omah poso ning limpir ning angkringan, tuku es teh jumbo dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tarhibnya sudah. Intinya ketika panjenengan mendengarkan cerita gaib, pastikan itu berasal dari dalil, dan terkait Ramadan tadi kisah-kisah gaib atau keutamaan gaibiyah sudah banyak saya sampaikan, dan insya Allah itu kita imani. Maka harapan saya, karena ini materi saya terakhir untuk Ramadan libur, nah nyambung lagi setelah Ramadan insya Allah kalau masih dikasih umur panjang. Maka saya berpesan, mudah-mudahan kita semua diberi semangat untuk menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, semangat untuk beriman dan bertakwa dan beribadah, sehingga kita enggak menjadi orang yang rugi ketika terpisah dengan Ramadan. Pun ngoten, butuh orang usahawan iki. Pun boten saged